Menarik di sini saya mendengar dari Gus Karim. Ketika Presiden kita Joko Widodo masuk Ka'bah, itu yang didoakan Indonesia. Ya Allah, selamatkanlah Indonesia. Itu terdengar oleh semua orang yang mengikuti. Nah, ini modelnya. Amin. Pada hari ini kita akan melanjutkan kajian pada ayat 126 Suratul Baqarah. 126. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minas thamarati man amana minhum وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Ya Allah berfirman, dan kepada orang yang kafir akan aku beri kesenangan sementara, kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Shadaqallahul azim. Ayat doa ini adalah kelanjutan dari ayat sebelumnya yang berbicara tentang wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu ia melaksanakannya dengan sempurna. Ini mengisyaratkan bahwa berdoa itu dilakukan setelah seorang hamba melakukan kegiatan yang bernilai ibadah, setelah hamba melaksanakan perintah Allah. Ini adalah konsep yang terdapat di dalam Al-Quran sebagaimana diisyaratkan di surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Na'budu didahulukan dari nasta'in. Itu sebanding dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Lillah dulu baru rabbil alamin. Allah baru Rabb. Karena Allah itu berhubungan dengan hak Allah di mana kita punya kewajiban untuk menghambakan diri kepadanya. Sedangkan Rabb adalah hak kita untuk meminta kepadanya. Inilah dasar bagi para ulama untuk menetapkan kebiasaan-kebiasaan yang secara lahiriah barangkali tidak pernah ada pada zaman Rasulullah. Tetapi sudah ada isyaratnya di dalam Al-Quran dan Rasulullah mengerjakannya dalam bentuk yang lain. Yaitu taqdimul ibadah atau ubudiyah alal isti'anah. Mendahulukan penghambaan daripada mengajukan permintaan. Oleh karena itu, maka telah menjadi kebiasaan Rasulullah, kebiasaan para sahabatnya, kebiasaan para ulama
dan kebiasaan umat Islam di seluruh dunia memiliki kebiasaan berbuat baik yang bernilai ibadah, melaksanakan perintah Allah, baru meminta kepada Allah. Apa saja yang berbentuk ibadah itu? Ibadah itu bisa bentuknya bersedekah, ini takarub kepada Allah, bernilai ibadah. Bisa bentuknya puasa, bisa bentuknya zikir, bisa bentuknya membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Bisa bentuknya sholat sunat. Itu semua bernilai ibadah. Nah, ibadah-ibadah tadi dilakukan terlebih dahulu, baru setelah itu kita meminta kepada Allah tentang apa yang menjadi hajat kita. Ini adalah bentuk lain dari tawassul yang disepakati para ulama. Tidak ada perbedaan ulama di sini. Ibadah, doa. Ibadah, minta. Ibadah, permohonan. Oleh karena itu pula dalam Al-Quran disyaratkan walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah memiliki asma'ul husna. Maka berdoalah kamu biha dengan asma'ul husna. Kita sering berdoa begini. Diawali dengan yang bernilai ibadah dulu. Statement yang dinilai ibadah Allah. Ya Rahman, Ya Rahim. Itu ibadah itu. Asma'ul husna. Irhamna, itu permintaan. Kita membaca Allahu ya aliyu ya azim. Ya Allah yang maha tinggi dan maha agung. La yambaghi lil qaumi ay ya'luna. Tidak sepatutnya ada kaum kafir itu lebih mengungguli kami. Nah, sering di tanah air kita, di tanah Jawa khususnya, di Indonesia lah pada umumnya, bahkan di dunia. Orang itu baca Quran sampai selesai, baca Quran, nanti di akhirnya ada doa khutmul Quran. Doa khutmul Quran itu adalah doa permohonan kepada Allah yang dilakukan setelah orang membaca Al-Quran. Membaca Quran itu ibadah, na'budu. Doanya itu adalah nasta'in. Orang sering zikiran wiridan dari baca mulainya dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Wiridan dipilih ayat-ayat tertentu, akhirnya dibaca doa, memohon pada Allah. Orang sedekahan, lalu baca doa. Nah, termasuk di dalam ini ada tradisi yang ada di Indonesia. Niatnya berdoa meminta kepada Allah orang yang sedang hamil supaya istrinya tuh sehat kandungannya, sehat ibunya, normal lahirnya. Maka na'budu terlebih dahulu. Dia baca surat Yasin, dia baca surat Yusuf, dia baca surat Tabarok, dia baca surat Al-Waqi'ah, dia baca surat Al-Kahfi, baca semua, itu sudah na'budu. Selesai itu semua dibaca, nasta'in. Ya Allah, nah itu. Berdoa pada Allah. Apa yang menjadi harapan kita? Kita bersedekah memberikan uang ke orang. Terus kita berdoa pada Allah, ya Allah, jika sedekah yang saya lakukan ini ada pahalanya, mohon berkenan kiranya sampaikan pahalanya kepada ibu bapak saya. Itu sama nilai. Sudah bersedekah, doanya ampuh. Nah, di sini Ibrahim sudah melaksanakan semua perintah Allah. Dia sudah hijrah. Dia sudah bersihkan rumah Allah. Semua dikerjakan, baru dia berdoa, Rabbi ja'al hadza baladan amina. Tuhan, jadikan ini, Rabbi ja'al hadzal balada. Kenapa ada kok di sini tidak pakai balada, di sini pakai balada? Itu berbeda. Nanti ada pandangan ulama yang mengatakan bahwa doa ini sebelum Ibrahim menjadikan satu kawasan sebagai sebuah negaranya.
Jadi masih kandidat pemimpin yang resmi menjadi pemimpin. Rabbi ij'al hadza baladan amina, ya Tuhan, jadikan daerah ini, jadikan ini sebagai negeri yang aman. Tapi nanti Rabbi ij'al hadzal balada, sudah ada kawasan, sudah ada wilayah. Jadikan kawasan yang terbentang antara ini sampai ini sebagai negara yang aman. Coba perhatikan di sini. Ibrahim sudah selesai tugasnya. Sudah merapikan semua pekerjaannya. Perintah Allah sudah dikerjakan. Larangan Allah sudah ditinggalkan. Baru dia berdoa. Nah ini orang belum berbuat baik, berdoa melulu. Bukan tidak boleh. Tapi adabnya kurang pas. Nah, sekurang-kurangnya kita baca Al-Quran, baca Al-Qurannya baru doa Qurannya, itu adabnya seperti itu. Hamba yang dimuliakan, ini Ibrahim itu adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Dan sudah dikatakan Allah, inni ja'iluka linnasi imama. Benar. Aku mengangkatmu sebagai imam bagi masyarakat manusia. Lalu dia berdoa, Rabbi ij'al hadzal balada, Rabbi ij'al hadza baladan amina. Tuhan, jadikan negeri yang dimana aku ini jadi imamnya. Aku ini menjadi guru spiritualnya. Aku ini menjadi tokohnya. Jadikan negeri ini sebagai negeri yang aman. Artinya apa? Seorang pemimpin negara idealnya tiap hari doa yang utama adalah mendoakan keamanan negerinya. Menarik di sini saya mendengar dari Gus Karim. Ketika Presiden kita Joko Widodo masuk Ka'bah, itu yang didoakan Indonesia. Ya Allah, selamatkanlah Indonesia. Itu terdengar oleh semua orang yang mengikuti. Nah ini modelnya. Bukan tidak boleh minta rezeki, boleh. Bukan tidak boleh minta ini dan itu, boleh. Tetapi seorang pemimpin yang sudah inni ja'iluka linnasi imama, sekarang sudah di-SK-kan kamu menjadi presiden bangsa Indonesia, maka yang patut kamu baca adalah mendoakan keamanan, kedamaian Indonesia. Itu yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Alhamdulillah. Itu nyunah. Itu Qur'ani. Itu orang yang beramal dengan Al-Quran. Hamba yang dimuliakan. Kenapa kok doanya itu kok minta negerinya yang aman, tidak yang lain dulu? Ingat, Nabi Ibrahim itu askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Aku menempatkan sebahagian keturunanku di satu lembah yang tidak ada tetumbuhan padanya, di dekat rumahmu yang dimuliakan. Ini kan daerah krisis, daerah miskin. Tidak ada tetumbuhan, tidak ada pepohonan. Kalau tidak ada pepohonan berarti tidak ada tumbuhan, berarti tidak ada air, tidak ada sumber air. Kalau tidak ada sumber air, tidak ada ikan. Lalu apa yang dimakan? Kalau satu daerah itu sudah krisis ekonomi, biasanya rawan. Nah, satu dengan yang lain saling berebut, ada sedikit rezeki, rebutan. Maka Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ij'al hadza baladan amina. Dalam kemiskinan, dalam kekurangan, di dalam tidak adanya makanan yang layak dikonsumsi secara merata, yang dibutuhkan adalah rasa aman masyarakatnya. Sebab biasanya kalau orang dalam kondisi masyarakat tidak ada konsumsi, tidak ada makanan, itu ribut. Ingat tahun 98. Ketika terjadi reformasi, informasinya itu ekonomi tidak ada. Apa yang terjadi?
Kita menyaksikan sendiri bukan? Toko-toko Cina, toko-toko orang kaya dijarah oleh bangsa sendiri. Karena apa? Karena memikirkan bahwa tidak ada makanan yang bisa dikonsumsi. Yang aneh, sampai boneka aja diangkut, TV diangkut. Itu penyakit orang kalau sudah lapar, apa saja bisa diambil dan tidak ingat hak siapa. Maka doa Ibrahim yang paling tepat adalah ketika terjadi krisis, terjadi pagebluk, doa yang patut dipanjatkan adalah keamanan. Corona, ekonomi labil, isunya negara kesulitan. Maka doa pemimpin yang seharusnya dipanjatkan, para kiai, para ulama, para guru yang mimpin jamaahnya, yang wajib dilakukan mendoakan bangsanya kesembuhan, bukan rumahnya toh. Bukan hanya berdoa untuk jamaahnya, bukan hanya berdoa untuk kelompoknya, bukan hanya kumpul dengan partainya, berdoa untuk kemenangan partainya, bukan. Yang penting adalah negeri ini aman secara keseluruhan. Nah, baru warzuq ahlahu minas samarati. Setelah aman, berikanlah rizki penduduk negeri ini ya Allah buah-buahan, dari berupa buah-buahan. Sebab apa? Kalau tidak aman, bagaimana kita bisa bercocok tanam? Kalau tidak aman, bagaimana kita bisa bertani? Sudah begitu ini daerahnya kering, tandus, tidak ada tanaman. Satu-satunya kalau kita ingin makan buah-buahan, ya harus dari luar. Bagaimana orang luar akan masuk ke dalam negeri kita kalau negerinya tidak aman? Bagaimana konsumsi makanan akan sampai di sini? Bagaimana sembako akan masuk kalau negerinya tidak aman? Maka doa yang utama adalah aman dulu. Begitu telah aman, baru boleh kita minta rezeki buah-buahan. Hamba yang dimuliakan. Faktanya sekarang, sampai hari ini kota Makkah itu tidak ada sawah, tidak ada kebun. Ya ala kadarnya ada kecil-kecilan. Tapi samaroti, bukan satu samarotin. Samarot jamak. Aneka macam buah-buahan bisa masuk, kita bisa dapatkan di sana. Saya senangnya makan pare. Begitu sampai di Mekah naik haji tahun 99 itu mikir, wah ya aku kangen pare. Ke pasar, ya ada pare. Lalu di pondok cabai saja kadang-kadang nggak ada pare kok. Tapi di kota Mekah di musim haji terutama pare ya ada. Kita kangen makan belut, belutnya ada. Itu di mana ngureknya, gitu loh. Cari gabus, ya ada gabus. Patin, ya ada patin. Sungainya tidak ada, kebunnya tidak ada, sawahnya tidak ada. Tapi semua orang yang masuk kota Mekah, man amana minhum billahi wal yaumil akhir, dapat. Kenapa bisa masuk semuanya? Karena aman daerah. Maka para politisi, politikus, mulutmu harusnya diarahkan untuk mengamankan negeri ini, bukan cuma bikin ricuh. Dalam kondisi sulit, pastikan Anda merupakan tokoh yang maju paling depan, amankan negeri ini, minta aman negeri ini, jangan mancing-mancing orang untuk marah pada yang lain. Berarti orang ini tidak pernah baca Quran. Walaupun ngakunya pejuang Al-Quran. Kalau dia pejuang Al-Quran, kalau kita adalah orang-orang yang berjihad demi Al-Quran, maka ketika rakyat kesulitan ekonomi, bukan bikin instabilitas manas-manasi supaya mereka ngamuk, marah-marah. Tenangkan kalian semua, yuk ciptakan ketenangan, mudah-mudahan anugerah Allah turun. Sudah sulit manas-manasi masyarakat. Bicara di WA, bicara di Facebook, bicara di Google, di mana-mana. Yang intinya membenci orang lain. Membenci orang yang sedang bekerja untuk umatnya. Wah, kelaparan. Oh, awake dhewe nggak pernah kelaparan kok.
Nah, Nabi Ibrahim kemudian membatasi. Warzuq Allahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir, berikan rezeki penduduk Baitullah itu, baladi itu, sekitar Baitullah itu, baladan amina, baladil haram itu, buah-buahan. Tapi kata Ibrahim, man amana minhum billahi wal yaumil akhir, hanya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Non muslim tidak dimintakan. Maka dijawab. Hari ini kota Baladan Aminah itu non muslim tidak bisa masuk. Rizki yang ada di dalamnya itu tidak bisa masuk. Tidak bisa menikmati rizki yang di dalamnya. Bahkan yang di dalam kota suci Mekah Madinah pun dikeluarkan dulu. Maka kota suci Mekah dan Madinah itu steril dari orang non muslim. Bahwa mungkin ada orang yang coba-coba bocor, nama biasanya ada saja. Tapi secara hukum, secara umum, tidak ada yang bisa masuk. Dan kalau ada orang yang coba-coba nyusup ke dalam untuk melakukan kerusakan, ngotori, pasti ketemu. Bayangkan orang, dulu ada 2 orang dari, kalau tidak salah dari Maroko atau dari mana itu, yang gangsir tanah. Bikin lorong di bawah tanah, mau mencuri jasad Rasulullah. Tidak ada yang tahu. Dari jarak sekian kilo, digali itu, bikin lorong, sudah dekat dengan jasad Rasul. Tiba-tiba Sultan Hamid II mimpi. Rasul minta tolong. Coba itu. Dan di tanda ini ada 2 orang yang akan mengganggu aku, kata Rasulullah. Tandanya ini orangnya. Dicari, ketemu ada orangnya, 2 orang. Pakaiannya persis orang yang akan ibadah. Tapi karena Rasul sudah ngasih tahu lewat mimpinya, tentu Allah yang beritahu. Tapi muncul Rasul, dan Rasul itu jelas Rasulullah sendiri. Kalau mimpi Rasul, ya Rasul. Aku ada yang akan mengganggu, tolonglah aku. Maka Sultan Hamid II itu kirim pasukan langsung ke Madinah, cari orang dengan ciri-ciri seperti ini. Ketemu. Coba itu. Orang yang coba-coba akan mengotori, qasamahullah. Allah akan taklukkan dia. Sampai hari ini. Wallahu alam, karena nanti di akhir zaman Ka'bah akan runtuh. Begitu amannya negeri. Warzuq ahlahum minas samarati man amana minhum bil akhir. Allah jawab, qal wa man kafara. Siapa yang kafir? Nah, seakan Allah menjawab, baik Ibrahim, doamu akan kuijabah. Semua orang yang tinggal di tempat ini akan kami beri rizki buah-buahan dari aneka ragam dan macamnya, ditambah daerahnya aman. Tetapi orang yang kafir, yang tidak beriman pada Allah dan hari akhir, kami beri kesenangan sedikit saja, tidak banyak-banyak. Tapi habis itu, paksa dia untuk masuk neraka nanti. Artinya apa? Tidak lama. Nah itu janji Allah itu. Dari zaman Nabi Ibrahim memang masih ada orang kafir di situ. Qalilan. Tapi begitu Muhammad datang, semua orang kafir dikeluarkan. Tidak bisa menikmati keamanan Baladil Haram, dan tidak bisa menikmati fasilitas buah-buahan luar yang masuk Baladil Haram, atau buah-buahan yang ada di dalam sekitar Baladil Haram. Wabi'sal masir. Hamba yang dimuliakan. Ini yang kita ambil pelajarannya apa? Yang pertama, yen kowe kepengin mustajab doa, kalimat-kalimat Allah yang sudah Allah turunkan kepada kita, yaitu perintah dan larangan, lakonono sekuat tenaga. Jangan sampai kena istilah Sunda pupulur memeh mantun. Jangan. Belum baca pantun sudah minta honor. Jangan. Tampil dulu baru honornya. Yuk
berusaha sedikit demi sedikit perintah Allah kita kerjakan sekuat tenaga. Larangan Allah full kita tinggalkan. Kalau itu semua sudah dilakukan, barulah kita berdoa. Dan doa terbaik yang kita panjatkan adalah doa untuk kebahagiaan manusia sebanyak-banyaknya, mendoakan. Kalau Nabi Ibrahim berdoa, hadzal balada, negerinya itu adalah negeri Makkah. Tapi bangsa Indonesia kalau baca hadzal balada, baladnya adalah Indonesia. Ini sebenarnya juga tuntunan nasionalisme, bahwa orang dibenarkan mencintai negerinya. Nabi Ibrahim tidak berdoa, ya Allah jadikanlah seluruh dunia. Tidak, negeri ini. Tapi beliau menjadi teladan buat kita semua. Faktanya hari ini, dunia telah terbagi-bagi menjadi beberapa negara. Masing-masing penduduk negeri, hendaknya dia berdoa untuk kedamaian, keamanan negerinya masing-masing. Sebelum pada akhirnya melebar. Dengan doa itu kita akan mendoakan kepada seluruh kehidupan manusia di seluruh dunia.